Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Nyoman Winata, Redpel Bali Pos dalam program Bali Pos Talk. Kali ini saya Bali Pos Talk secara khusus dari ruangan Ketua DPRD Badung. Tentu sudah ada di ruangan ini Pak Putu Parwata, Ketua DPRD Badung. Kita sapa dulu. Selamat Om Swastiastu dulu. Swastiastu. Punapik Katera nih Pak Ketua. Becik Pak Nyoman. Kita akan membahas tentang dukungan DPRD Badung dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Badung. Ya mungkin karena tugas dan fungsi dari DPRD Badung itu kan salah satunya juga budgeting, kemudian juga dasar-dasar hukum. Nah, mungkin selama ini kebijakan apa atau upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh DPRD Badung dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Badung khususnya? Silakan. Iya, baik pemirsa yang kami hormati. Jadi senang berjumpa dengan Bali TV. Jadi terkait dengan apa yang kita rasakan bersama-sama khususnya di Kabupaten Badung mengenai virus COVID-19 ini sangat meresahkan, ya, sangat mengkhawatirkan dan berdampak cukup panjang. Oleh karena itu kami di DPRD Kabupaten Badung ini telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan tupoksi kami. Ya. Tugas pokok kami di Dewan ini, di mana mengenai COVID-19 ini, harus kita sikapi bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa parsial, tetapi ini memang harus kolektif, ya, kita bangun kebersamaan. Nah, seperti apa yang kita ketahui bahwa unsur penyelenggara pemerintahan adalah kepala daerah dan dewan, maka kami selalu bersama-sama dengan bupati, wakil bupati, bahkan dengan jajarannya, sekretaris dewan, sekretaris daerah. Jadi kami selalu bersinergi. Jadi kami lakukan komunikasi langkah-langkah yang harus kita lakukan terhadap penanganan virus COVID-19 ini. Nah, ada beberapa hal yang sudah kami sampaikan, yang sudah kami rekomendasi kepada kepala daerah untuk segera mengambil langkah-langkah. Ya. Yang pertama, jadi langkah yang harus diambil oleh kepala daerah yaitu membuat instruksi kepada seluruh warga supaya ikut berpartisipasi dengan tinggal di rumah. Ini kan termasuk dalam pengedukasian. Bagaimana kita mengedukasi, tidak usah paranoid, tetapi kita mengedukasi bahwa ini memang virus ini sangat serius mengancam kehidupan kita. Jadi lebih baik tinggal di rumah. Dengan tinggal di rumah itu berarti sudah menolong orang lain. Nah, ini kita berikan pengedukasian kepada masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab pemerintah, ya, melalui OPD, di mana bupati sudah langsung ditunjuk sebagai satgas. Nah, walaupun sekarang sebelumnya satgas itu oleh sekretaris dewan, sekretaris daerah, Pak Sekda, ya. Ya, Pak Sekda sebagai ketua satgasnya. Jadi sudah juga kami tegaskan supaya mengambil langkah konkret. Ya, jadi supaya tiap-tiap desa itu supaya ada satgas-satgasnya. Jadi setiap desa, kecamatan, kabupaten itu disiapkan. Nah, kemudian menyiapkan ruangan-ruangan yang terisolasi, yang untuk mengkarantina daripada orang-orang yang dicurigai atau penanganannya. Nah, ini kami sudah siapkan. Jadi di rumah sakit, ya, kemudian di puskesmas yang memungkinkan kita buatkan isolasinya, termasuk juga dukungan kepada para dokter dan medis, ya. Jadi terus terang saja alatnya dulu ini. Jadi APD-nya sudah kami siapkan. Nah, termasuk juga memberikan insentif kepada dokter dan perawat yang betul-betul sikap membantu penanganan ini. Ya, artinya bahwa berkaitan terutama tenaga kesehatan, Badung juga sudah menyiapkan insentif, sudah diputuskan atau? Ya, kami sudah memberikan keputusan kepada kepala daerah supaya menggunakan dana tak terduga dulu. Ya, jadi kami punya dana itu kurang lebih sekitar 14 miliar yang sifatnya boleh digunakan. Nah, tetapi
14 miliar kalau toh pun itu kurang ya. Kami sudah menyiapkan lagi 160 miliar 160 miliar ya, yang kami disiapkan kalau nanti yang 14 miliar kami ini kurang sepakati gitu ya. yang sudah kami sampaikan itu bisa digunakan satu untuk menolong kebutuhan masyarakat yang dirumahkan, kemudian dampak jangka panjang daripada COVID ini mengenai ekonomi masyarakat. Kemudian dampak sosial yang lainnya ini sudah kami pertimbangkan. Nah, sehingga kami kemarin sudah sampaikan kepada Pak Bupati supaya melakukan penyisiran, karena ini boleh kita melakukan perubahan anggaran, pergeseran anggaran. Nah, kami lakukan pergeseran anggaran ini dan kemarin itu sudah kami koordinasikan dengan Sekda, itu 160 miliar dapatnya ya. Tambah 14 miliar itu berarti total anggaran yang kita siapkan untuk Badung penanganan COVID-19 ini adalah 174 miliar. Nah, inilah yang kami sarankan, yaitu membuat payung hukumnya. Kami buatkan rekomendasinya, Bupati membuatkan perbumnya untuk dilakukan pelaksanaannya. Nah, termasuk kami minta kepada Pak Bupati mengeluarkan surat keputusan Bupati mengenai tambahan dana desa yang dapat dimanfaatkan. Jadi dana desa oleh Kementerian Desa itu kan dapat 500 juta. Nah, 500 juta itu dipakai penanganan daripada COVID-19 dan Badung menambahkan. Nah, jadi Badung menambahkan, nah ini kurang lebih itu ditambahkan sekitar 100 juta nah per desa. Nah, sehingga ini akan bisa menolong kepentingan atau kebutuhan desa secara Pak Putu, saya tertarik dengan angka 160 miliar yang masih dicadangkan ini. Itu didapatkan dari penyisiran anggaran. Apakah itu berarti akan menunda pelaksanaan proyek-proyek fisik ke depan, atau dari mana anggaran 160 miliar didapatkan penyisirannya? Jadi kami kan sudah menetapkan APBD di 2020 itu 6,3 triliun. 6,3 triliun. Nah, karena kondisi yang emergensi, yang mendesak ini kan pemerintah harus melaksanakan program yang prioritas dan program yang sifatnya pos mayur, bencana. Nah, ini kan wabah ini kan bencana. Nah, karena itu kami mendorong, kami menyisir kembali. Nah, kami sampaikan kepada kepala daerah agar melakukan penyesuaian anggaran dan melakukan pergeseran anggaran untuk COVID ini. Ini prioritas. Nah, sehingga berdampak kepada pembangunan yang lainnya. Nah, artinya yang pembangunan bisa kami tunda dulu, kami geser ke penyisiran anggaran ini sampai mendapat 160 miliar, termasuk anggaran kami di Dewan. Anggaran kami di Dewan, perjalanan dinas, mestinya nasi kotak, misalnya nasi bungkus. ini kami lakukan. Jadi supaya betul-betul kita care terhadap kondisi yang sekarang ini. Baik, jadi itu sudah didapat angka. Tapi nanti mengenai bagaimana penganggaran atau itu penggunaannya nanti seperti apa? Apakah menunggu kondisi memang betul-betul membutuhkan dana itu dikeluarkan atau seperti apa, Pak? Saat ini sedang dirancang oleh Ketua Satgas penyalurannya. Jadi untuk pembelian daripada masker, obat-obat, APD, kemudian kelengkapan sarana isolasi, kebutuhan sembako masyarakat, kemudian pengedukasian yang lainnya, koordinasi. Nah, ini semuanya kami serahkan jadi kepada Kepala Satgas Badung. Nah, yang sekarang nanti di handle langsung oleh Bupati. Yang kemarin Sekda, sekarang ini Bupati ini langsung. Jadi itu yang arahan terakhir daripada Menteri Dalam Negeri supaya kepala daerah langsung sebagai kepala Satgasnya. Dan ini sudah kami sampaikan kemarin, kami sampaikan dalam rapat paripurna dan sebelum rapat paripurna dan setelah rapat paripurna kami tegaskan kembali untuk bisa dilaksanakan secepat mungkin, karena ini masyarakat ini sudah sangat harap-harap cemas dengan kondisi seperti ini. Mudah-mudahan segera ini bisa kita salurkan dana-dana itu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, dipentingkan masyarakat, dan kita segera realisasi. Pak Putu, kalau dalam pandemi COVID-19 ini kan yang paling
menjadi kekhawatiran kita adalah tentang fasilitas kesehatan. Nah, ini di Badung ada fokus tidak? Apakah akan menyiapkan rumah sakit atau membantu rumah sakit atau seperti apa? Apa sampai puskesmas juga akan disediakan sarana untuk bagaimana ini bisa menanggulangi juga? Ya, sarana dan fasilitas penanganan virus COVID-19 ini itu yang kami katakan itu harus komprehensif. Jadi harus bersama-sama dan serius. Nah, jadi dari kabupaten, jadi rumah sakit kapal yang kita miliki ini, kita sudah siapkan di sana ruang isolasi termasuk alatnya. Kemudian puskesmas yang menjadi puskesmas tambahan yang utama, misalnya puskesmas daripada Abian Semal, Kuta Utara, semua itu kita siapkan, kita rancang. Jadi masing-masing puskesmas itu harus ada penampungan sementaranya, karena Satgasnya kan sampai desa. Nah, jadi harus siap. Jadi dokter dan para medis di tingkat kecamatan, di tingkat desa itu harus siaga. Nah, sehingga penanganan segera. Nah, seperti sekarang ini informasinya kan sudah akurat sekali melalui Kominfo. Nah, jadi online. Ya, syukur sampai sekarang ini Badung masih nihil. Ya, masih nihil. Nihil positifnya ya. Nihil positifnya. Tapi yang terindikasi masih dilakukan pemeriksaan. Tapi data sampai hari ini masih nihil. Artinya yang terkait penyedia sarana dan sarana alat APD misalnya, itu juga sampai puskesmas juga disediakan. Kita siapkan. Nah, bahkan kemarin itu tambahan masker supaya diperbanyak kepada masyarakat. Jadi untuk anggarannya sudah kami siapkan. Baik, kemudian kalau setelah kesehatan selesai, kemudian kan ada ketakutan juga nanti kalau misalnya ada penerapan ini kalau meluas Pak, mungkin Badung akan terdampak dan memandang perlu adanya karantina wilayah. Itu kan berarti akan memutus migrasi penduduk, pergerakan ini ekonomi akan terdampak. Tadi sudah disebutkan akan menyiapkan bentuknya apa nanti Pak Butuh? Kalau bantuan-bantuan apakah akan memberikan sembako kepada masyarakat Badung atau seperti apa? Ya, yang terjelek sekali ya akan berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian akan berdampak kepada pendapatan daripada masyarakat. Nah, kemudian ini akan terjadi gangguan psikologis ini. Jadi akas dampak ini, ya, satu pengangguran, dua bisa ada kriminal, dan yang lain-lainnya bisa depresi, ya. Psikologi itu kan depresi bisa depresi. Banyak masyarakat yang stres nanti gitu. Nah, bisa jadi stres, ya. Nah, ini memang kita harus antisipasi, antisipasi. Nah, bagaimana caranya? Tadi yang saya katakan tadi, yang paling utama adalah kesadaran daripada masyarakatnya. Jangan pernah menyepelekan, menggampangkan, meremehkan virus COVID-19 ini. Ini adalah ancaman serius kalau kita tidak tangani dengan serius. Nah, ini harus dilakukan bersama-sama yang saya katakan tadi. Tolong seluruh warga ikuti petunjuknya, ikuti SOP-nya. Tinggal di rumah, kemudian rajin cuci tangan, baju, mandi, ya, kurangi berkumpul ya, batasi semuanya. Nah, ini harus dilakukan. Tuh, kemudian kami dari pemerintah tentu akan menyiapkan fasilitas penunjang pendukung sarana prasarana termasuk kebutuhan obatnya. Lalu membuka informasi. Jangan pernah informasi ini ditutup-tutup. Jangan. Kalau memang ada yang meninggal, ada yang datang dari zona merah, itu ada kepedulian. Nah, kita sudah instruksikan kepada kepala desa, pada desa adat, kepada desa adat, ya, klien adat, semuanya kita sudah sampaikan agar membuka informasi. Jadi informasinya dibuka, jangan sampai orang yang datang dari zona merah kita nggak tahu. Nah, semuanya ini kita online kan. Nah, dampak-dampak itu memang sudah kita pikirkan. Ya, termasuk juga akan memberikan pengaruh kepada pendapatan daerahnya. Betul. Jadi pendapatan asli daerah, Badung ini terhadap pendapatan Badung itu 85,05%. Itu kontribusi pendapatan daerah.
ya PAD kami kepada pendapatan. Ya, ya. Jadi 15% atau 14,095% ini itu dari dana perimbangan. Nah, ini juga akan berdampak sangat besar, ya. Karena sangat pariwisata besar ya. Nah, karena inilah sektor-sektor sekunder, sektor tersier, ya ini tidak bisa jalan, ya. Ya ini yang harus kita antisipasi. Ya, ya. Nah, kemudian tentu dari pendapatan pajak itu tidak akan mungkin kita bisa realisasi. Betul, Nah, ya. sekarang ini kan semua tutup semua ini, Hotel ya. tutup, restoran Semuanya. Nah, PHR-nya Badung ini akan sangat akan anjlok ini. Terjun bebas, ini ya. juga kami harus buatkan scheme. Nah, bagaimana supaya bisa mengatur jangka pendeknya ini supaya aman dulu. Aman dalam arti satu, karena ini pemerintahan, dia bertanggung jawab kepada pegawai. Ya. Pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat. Ini kan semua menjadi tanggung jawab pemerintah yang harus dipikirkan. Nah, inilah kami selalu komunikasi. Jadi tidak bisa kami komunikasi langsung, tapi kami selalu per telepon dengan kepala daerah, dengan perangkat yang lainnya agar mengantisipasi. Nah, ini kami yakin pasti ada solusinya. Sepanjang ini kita bisa ambil diskusi secara rutin. Nah, bagaimana cara-cara kita untuk menangani ini. Ya. Pak Putu tadi tentang PAD yang akan anjlok. Ini PAD Badung itu kan ya tadi 80. Nah, apa yang terjadi nih nanti kalau misalnya betul-betul yang 80% itu kan hilang nanti? Karena nih hotel tutup. Kita nggak tahu sampai kapan. Siap nggak Badung sebenarnya Pak Putu? Ya, justru kami pemerintah ini kan tidak sendiri. Ya, ya. Nah, jadi kita ini bagian daripada Republik Indonesia. Oke. Ya. Ya. Jadi karena itu kami koordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden. Kalau soal uang dengan Menteri Keuangan. Ya, kami sudah mendiskusikan ini. Apa yang akan terjadi dampaknya terhadap virus COVID-19 ini di Badung. Karena itu kami diberikan dana dari pusat. Oh ya. Kami kurang lebih diberikan dana 2 triliun. Selama 6 bulan kami diberikan kurang lebih 2 triliun untuk mengantisipasi kebutuhan yang tadi kebutuhan primer ya. Sekunder. Nah, primer terutama ini kan gaji pegawai. Belanja pegawai ini menjadi penting sekali. Kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kan tidak boleh kami tidak memfasilitasi. Karena tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat kami harus lakukan. Artinya sudah ada langkah antisipasi. Plannya sudah ada. Jadi plan A, plan B, plan C sudah kami disiapkan. termasuk yang terjelek juga kami sudah siapkan. Harus dan kewajiban kita. Karena apa? Ini menjadi semacam pengalaman pahit ya buat kita khususnya di Badung ini. Ya. Pak Putu, kalau misalnya kan masyarakat Badung ini kalau diberikan katakanlah yang sering kita lihat di media berikan sumbangan yang cukup besar ini. Apakah ini kan masyarakat juga perlu diinformasikan apakah ke depannya akan seperti apa kondisinya, apakah tidak mungkin itu dilakukan atau gimana? Kita prihatin semua kan gitu Pak. Mungkin masyarakat perlu diberikan pemahaman itu di Badung. Ya, semuanya ini experience is the best teacher. Ya. Jadi semua itu kita belajar dari pengalaman. Okay. Nah, kita juga sangat tidak menyangka Akan terjadi kalau ini. virus ini bisa menyerang seperti ini, sangat masif sekali serangannya. Nah, jadi semuanya itu adalah belajar dari pengalaman. Jadi dari demikian kita Badung akan lebih hati-hati dalam melakukan perencanaan, kemudian hati-hati juga menggunakan anggaran, kemudian kita akan melakukan saving. Untuk hal-hal yang tak terduga. Nah, biasanya kita menganggarkan cuma 14 miliar karena kita anggap ini pasti tidak terlalu banyak masalah. Nah, tetapi ini ternyata ini dahsyat sekali virus COVID-19 ini menyerang kita. Nah, ini kan pengalaman juga bagi kita. Oleh karena itu
kami sudah membuat catatan khusus yang kami sampaikan kepada kepala daerah di 2020 dan tata kelola pemerintahan selanjutnya agar penggunaan anggaran itu lebih berhati-hati, kemudian lebih detail, lebih prioritas ya, sesuai dengan memang tujuan prioritas dari pembangunan Badung. Ya. Nah, jadi harus ada saving, harus ada badan usaha yang bisa menopang daripada kegiatan-kegiatan kita di luar daripada pajak hotel dan restoran. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Putu. Ini semacam closing statement lah juga dari Pak sebagai Ketua DPRD kepada masyarakat Badung. Apa yang harus dilakukan? Karena kan kita tentu semua berharap ini badai ini segera berlalu, itu yang selalu saya tekankan. Mungkin silakan Pak Putu, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, kepada seluruh masyarakat dan pemirsa yang saya banggakan, khususnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Badung. Jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan, tidak usah terlalu panik, tenang, harap masyarakat tenang, tinggal di rumah, lakukan kegiatan yang positif. Tentu doa itu penting, tapi langkah-langkah konkret yang disarankan oleh pemerintah harap dijalankan dengan baik, ikuti arahan-arahan pemerintah, dan pasti pemerintah melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya. Tidak ada pemerintah yang tidak melakukan langkah-langkah yang baik untuk masyarakat, tapi pasti dilakukan yang terbaik untuk masyarakat walaupun kondisi yang terjelek. Baik. Terima kasih Pak Putu. Terima kasih. Atas kembali. Semoga Badung juga bisa segera melalui badai ini. Astung karena badai ini cepat berlalu. Baik, demikian wawancara saya di Bali Post Talk dengan Ketua DPR di Badung, Bapak Putu Parwata. Sampai jumpa di Bali Post Talk show berikutnya, dan pesan saya dan harapan kita, doa kita bersama, semoga badai pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.